Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair anak-anak Umi yang ada di rumah. Apa jawabnya? Sobahun nur. Bagus. Baik anak-anak Umi, bagaimana kabarnya hari ini? Jawabnya apa? Alhamdulillah, luar biasa. Allah bersama kita. Sekali lagi ya. Bagaimana kabar anak-anak Umi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah bersama kita. Alhamdulillah. Oke anak-anak Umi, ada yang gak hadir hari ini? Apa? Hadir semua? Alhamdulillah. Anak-anak Umi, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak Umi, seperti biasa, untuk pembukaannya, jika Umi bilang bersama Al-Quran, anak Umi jawab tahfiz, mudah, indah, berkah, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi ya. Bersama Al-Quran, tahfiz, mudah, indah, berkah, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke anak Umi, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak Umi, hari ini kita belajar Al-Quran hadis. Nah, yang pelajaran yang ke-6, surat Al-Qari'ah. Nah, anak-anak Umi, hari ini kita kembali lagi belajar Al-Quran hadis. Pelajaran yang ke-6 yaitu tentang memahami surat Al-Qari'ah. Nah, sebelum kita belajar, ada yang ingat nggak pelajaran kita yang minggu lalu? Iya, minggu lalu kita sudah membahas tentang membiasakan diri membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu memahami surah Al-Qari'ah. Yang kedua, siswa mampu memahami arti terjemahan surat Al-Qari'ah. Yang ketiga, siswa mampu memahami isi kandungan surah Al-Qari'ah. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu menghafal surah Al-Qari'ah. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa di sini yang sudah kenal dengan surah Al-Qari'ah? Ayo tunjuk tangan. Belum kenal? Oke, makanya hari ini kita akan belajar memahami surat Al-Qari'ah. Nah, sebelum Umi jelaskan secara rinci, nah silakan anak-anak Umi lihat dan amati gambar yang telah Umi letakkan di belakang atau Umi tayangkan. Anak-anak Umi, mari kita amati gambar di depan. Pernahkah anak-anak Umi melihat bencana alam seperti gunung meletus? Bagaimana keadaan manusia dan lingkungan pada saat itu? Ketahuilah bahwa kejadian pada hari kiamat lebih dahsyat dari bencana alam yang terjadi pada selama ini. Pada saat itu, tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat menyelamatkan diri. Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia ini. Dari gambar tersebut, maka hari ini kita akan membahas tentang hari kiamat yang terdapat di dalam surat Al-Qari'ah. Nah, anak-anak Umi, sebelum kita membahas tentang surat Al-Qari'ah, mari kita dengarkan dulu bacaan surat Al-Qari'ah. Jangan lupa ikutin juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal farashi
وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Nah, Nana Umi, setelah kita membaca surah Al-Qari'ah, mari kita sama-sama membacakan terjemahannya. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Jadi anak-anak Umi, surat Al-Qari'ah adalah surat yang ke-101. Nah, surat ini turun sesudah surat Quraisy. Dan juga surat Al-Qari'ah termasuk surat Makkiyah karena turun di Mekah. Nah, nama Al-Qari'ah diambil dari ayat yang pertama, yaitu surat Al-Qari'ah. Ayat yang pertama itu Al-Qari'ah yang artinya mengetuk dengan keras. Kemudian kata ini dipahami sama dengan hari kiamat. Surat Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat. Nah, Nana Umi, isi kandungan dari surat Al-Qari'ah yaitu hari kiamat adalah saat berakhirnya kehidupan di dunia atas kehendak dan kekuasaan Allah. Pada saat itu, semua alam dan makhluk hidup akan hancur lebur dan hanya Allah yang hidup berkuasa. Manusia digambarkan seperti anai-anai yang bertebaran. Mereka berhamburan ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Seorang anak lupa dengan orang tua, saudara, dan keluarga yang lainnya. Gunung-gunung bagaikan kapas yang berterbangan. Setelah semua itu terjadi, manusia hanya tinggal menunggu nasib. Yang memiliki timbangan amal kebaikan lebih banyak akan mendapatkan penghidupan yang memuaskan, yaitu syurga. Sebaliknya, mereka yang memiliki timbangan amal keburukan yang lebih banyak akan mendapatkan kesengsaraan, yaitu neraka. Anak-anak Umi, kiamat adalah janji Allah dan kita sebagai umat Islam wajib mengimani akan datangnya hari kiamat yang merupakan hari kehancuran alam semesta dan hari untuk menuju ke kehidupan selanjutnya. Nabi SAW pernah mendapat pertanyaan tentang kapan hari kiamat akan terjadi. Tetapi Nabi Muhammad hanya menjelaskan bahwa dirinya hanya manusia biasa yang tidak mengetahui kapan kiamat itu terjadi. Sekalipun beliau adalah seorang yang dipilih Allah untuk menjadi manusia panutan di muka bumi, tetapi hari kiamat tetap menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyatnya hari kiamat membuat bumi memuntahkan segala isinya yang selama ini membebaninya. Jasad-jasad maupun tambang-tambang di dalamnya keluar seolah bumi menjadi ringan. Saat itulah manusia akan ketakutan dan terkejut melihat fenomena tersebut. Mereka bingung sebab baru pertama kali melihat kejadian mengerikan itu. Manusia juga akan mencari perlindungan, tetapi semua hanya sia-sia.
pula isi kandungan dari surat Al-Qari'ah. Nah, sekarang anak-anak Umi silahkan menghafal surat Al-Qari'ah dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. Oke anak-anak Umi. Nah, sekarang mari kita sama-sama untuk menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini, bahwa surat Al-Qari'ah diambil dari kata pertama, yaitu Al-Qari'ah yang artinya mengetuk dengan keras, atau bisa juga dipahami dengan hari kiamat. Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat. Nah, Al-Qari'ah juga diturunkan sesudah surat Quraisy dan diturunkan di kota Mekah karena termasuk surat Makkiyah. Nah, anak-anak Umi, untuk tugas di rumah, silakan anak-anak Umi kerjakan soal di depan. Nah, soal pertama yaitu sebutkan arti dari Al-Qari'ah. Yang kedua, berapa ayatkah surat Al-Qari'ah? Yang ketiga, tuliskan terjemahan surat Al-Qari'ah secara urut. Yang keempat, jelaskan secara singkat isi kandungan surah Al-Qari'ah. Dan soal yang terakhir, sebutkan terjemahan surah Al-Qari'ah ayat kelima. Nah, anak-anak Umi, jangan lupa mengulang kembali pelajaran kita hari ini ya. Dan pelajari juga materi untuk minggu depan. Nah, anak-anak Umi, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang memahami surah Al-Qari'ah. Semoga anak-anak Umi semua bisa paham dan juga bisa menghafal surah Al-Qari'ah beserta artinya. Nah, mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.